Kamu pernah dengar nggak tentang bau hantu? Ini tuh bukan soal bau kemenyan atau bau melati yang kecium pas kamu lagi ngelakuin pesugihan atau nyantet orang. Tapi ini soal sesuatu yang lebih masuk akal. Di Amerika, ada seorang perempuan yang kita sebut aja namanya Sarah. Dia ini punya pacar yang namanya Leo. Si Leo ini obsesif parah. Kemanapun Sarah pergi, harus ngabarin. Kalau enggak, bakal diteleponin tuh tiap detik. Super cemburuan. Sampai ke satpam apartemen yang Sarah senyumin. Pokoknya nggak boleh senyum-senyum sama cowok lain. Bahkan ya, si Leo ini udah di tahap ngontrol kehidupan sosialnya Sarah. Nggak boleh ngomong sama si inilah, nggak boleh pas-pasan sama si itulah. Pernah tuh si Sarah disuruh jalan muter demi nggak pas-pasan sama cowok yang Leo nggak suka. Awalnya Sarah masih sabar aja dan mikir mungkin ini cara Leo nunjukin sifat perhatiannya. Tapi lama-kelamaan, tiap kali Sarah ngelakuin hal yang Leo nggak suka, dia mulai main tangan. Berbagai ancaman pun Leo lontarkan, yang perlahan bikin Sarah makin frustasi. Sarah minta putus, tapi Leo nggak terima. Mereka pun cekcok adu mulut. Sampai akhirnya Leo nyerah dan mereka pun putus. Hari-hari berlalu, kehidupan Sarah berubah menjadi lebih baik. Dia pergi ke kantor, ke mall, kemanapun. Nggak ada yang ngekang lagi. Dia boleh ngobrol sama siapapun, dia juga boleh ketemu siapapun. Sarah benar-benar ngerasa lega banget. Sampai di suatu malam, dia baru aja pulang dari pesta, dianterin sama temennya. Tapi nganternya sampai depan gang aja, soalnya malam juga udah larut. Sarah takut terlalu ngerepotin temennya ini. Nah, dari depan gang situ, dia jalan kaki lah ke rumahnya yang jaraknya lumayan deket. Sambil jalan, dia ngeliatin area sekitar perumahannya yang super sepi. Karena ya ini juga udah larut. Juga sunyi banget, seakan yang bisa dia dengar cuma langkah kakinya aja. Sampai samar-samar, dia dengar ada langkah kaki lain. Sambil terus jalan, Sarah lihat ke belakang, ke kiri, ke kanan, tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Entah kenapa perasaannya nggak enak. Sarah jadi takut sendiri. Dia jalan lebih cepat, dan untungnya Sarah sampai ke rumah dan nggak terjadi apa-apa. Dia coba ngintip lewat jendela. Di sana dia lihat ada pria pakai hoodie yang lagi jalan santai di area perumahannya. Berbagai pertanyaan muncul di kepala Sarah. Siapa pria itu? Apa yang dilakukannya di jam segini? Apakah tadi dia mengikutiku? Sarah jadi kepikiran. Dia terus mantau pria itu, sampai akhirnya dia bisa ngeliat wajah pria itu yang ternyata itu adalah Leo. Semenjak hari itu, perlahan Sarah sadar kalau si Leo ini suka ngikutin dia. Awalnya mereka kayak sering ketemu secara kebetulan. Kayak pas Sarah lagi di mall, Leo pun ada di sana. Pas Sarah lagi di kafe, Leo pun tiba-tiba ada di sana. Tapi mereka nggak pas-pasan apalagi nyapa ya. Nah, hal ini tuh sering banget terjadi yang bikin Sarah bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? FYI aja ya, Sarah ini bisa nyadar akan keberadaan Leo walaupun dia nggak ngeliat pakai mata kepalanya. Soalnya Leo punya aroma khas yang mungkin karena Sarah juga udah lama bareng, jadinya dia lebih peka. Jadi katanya aroma si Leo ini adalah campuran bau bensin, karat, minyak rambut murahan, dan rokok mentol. Bayangin dah gimana aromanya. Oh my God! Yang pokoknya kalau Sarah udah nyium aroma itu, dia tahu kalau Leo ada di dekat dia. Karena pernah nih Sarah pergi ke pesta gitu, tiba-tiba nyium aroma itu. Dia lihat ke kiri ke kanan dan benar aja si Leo ada di situ. Ow! Jump scare! Nah, sampailah di suatu hari, tiba-tiba Leo datang dan ngajak balikan. Pastinya Sarah nggak mau dong. Dan dari sinilah mimpi buruk pun dimulai lagi. Leo mulai terang-terangan nunjukin bahwa dia akan selalu ngikutin Sarah kemanapun dia pergi. Dia juga udah berani masuk-masuk ke apartemen Sarah, nulis surat-surat ancaman, bahkan melakukan kekerasan
kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Sarah benar-benar ketakutan. Setiap dia nyium aroma itu di apartemennya, itu tandanya Leo akan datang dan nyakitin dia lagi. Itu adalah hal yang udah kerekam di otaknya. Tapi gimana pun juga, dia nggak boleh diam aja nerima segala kelakuan Leo as-syaitan. Sarah mulai masang kamera di tiap sudut ruangan. Setelah bukti kekumpul, dia laporin Leo ke polisi. Gak pakai lama, polisi pun menangkap Leo. Sarah ngambil kesempatan ini dengan kabur sejauh-jauhnya, berharap dia nggak bakal ketemu Leo lagi. Jadi Sarah pindahlah ke apartemen lain di luar kota. Tapi, apakah kali ini Sarah bisa bernafas lega lagi? Sayangnya sih enggak, karena mimpi buruk itu meninggalkan bekas yang jelas dalam ingatannya. Mantan pacarnya berubah menjadi seorang stalker, dan perlakuan jahatnya pun berubah menjadi trauma. Entah kenapa, tiap kali Sarah lagi sendirian, aroma khas Leo kecium lagi. Dia coba lihat sekitarnya, Leo nggak ada di sana. Leo masih ditahan oleh kepolisian. Sarah berusaha meyakinkan dirinya kalau Leo nggak ada di sini. Tapi aroma Leo terus-menerus menghantui Sarah. Dia jadi ketakutan lagi. Pernah nih, pas dia lagi jalan bareng teman-temannya, dia nyium aroma itu. Ditanyain tuh ke teman-temannya, tapi nggak ada satupun dari mereka yang nyium. Ini tuh bikin Sarah stres berat. Bahkan dia pun gak bisa tidur. Dia takut kalau tiba-tiba Leo bisa kabur dari penjara dan datang ke apartemen barunya. Akhirnya Sarah mutusin untuk pergi ke dokter. Dan dokter bilang kalau dia mengalami yang namanya PTSD, yaitu gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang benar-benar bikin trauma, yang bikin seseorang itu terus-menerus merasa takut dan cemas walau kejadian itu sudah lama berlalu. Sarah juga nanya ini, dokter, kenapa ya saya suka nyium aroma mantan saya padahal dia nggak ada di sekitar saya? Setelah diberikan berbagai pertanyaan lebih lanjut, serta ngelakuin beberapa tes, dokternya bilang kalau Sarah ini sedang mengalami pantosmia atau halusinasi penciuman atau bau hantu, yaitu suatu kondisi di mana seseorang mencium bau sesuatu yang sebenarnya nggak ada, dan penyebabnya sendiri ada banyak. Dalam kasus Sarah, otaknya itu menghadirkan kembali bau yang pernah bikin dia trauma untuk dijadikan sebagai alarm bahaya di luar kendali Sarah. Di situ Sarah baru sadar kalau aroma-aroma ini tuh munculnya pas dia lagi capek atau pas lagi ngerasa nggak nyaman. Misalnya, pas lagi sendirian di apartemen atau pas ada orang asing yang natap dia lama. Setelah dia tahu tentang hal ini, dia pun menjalani terapi intensif selama 2 tahun. Sampai akhirnya, Sarah udah bisa bedain mana bau yang memang beneran ada sama mana yang cuma halusinasi. Malam itu, Sarah lagi duduk-duduk aja di sofa sambil nonton TV. Sampai perhatiannya tiba-tiba teralihkan, karena dia dengar ada suara langkah kaki yang mondar-mandir depan kamarnya. Karena si orang yang lagi jalan ini, kayak jalan ke kamar tetangganya, terus balik lagi, terus jalan ke sana lagi, terus balik lagi, gitu-gitu aja. Seharusnya kalau itu memang tetangganya, kedengaran dong suara buka pintu. Kalaupun itu orang lain, ya suara langkah kakinya bakal perlahan makin menjauh kan. Tapi ini enggak. Sarah yakin itu orang di luar cuma mondar-mandir. Sarah mutusin lah untuk jalan pelan-pelan mendekat ke pintu. Di saat itu juga, suara langkah kakinya udah enggak kedengaran lagi. Disitulah Sarah nyium bau rokok mentol, dan dia tahu baunya kali ini nyata, bukan halusinasi. Pelan-pelan dia buka pintunya, dia lihat ke kiri dan ke kanan. Gak ada siapa-siapa di sana. Tapi pas dia lihat ke lantai, di sana ada sebuah puntung rokok mentol. Kalau ini terjadi ke orang lain, mungkin mereka bakal biasa aja dan mikir ini cuma sampah biasa yang dibuang sembarangan sama orang yang minus akhlak. Tapi bagi Sarah yang punya trauma besar terkait rokok mentol ini, dia ketakutan setengah mati. Jantungnya berdetak kencang seakan hampir meledak. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat itu adalah Leo. Puntung rokok mentol itu adalah sebuah tanda, seakan Leo pengen bilang, Sarah, akhirnya aku menemukanmu. Sarah nggak tenang, dia nggak bisa berpikir positif. Akhirnya, dia cepat-cepat turun untuk ketemu satpam. Ditanyain tuh, ada nggak orang asing yang masuk ke apartemen? Tapi satpamnya bilang nggak ada. Dia minta lihat CCTV, karena itu juga apartemen murah, CCTV cuma ada di lobi. Dan dari rekaman itu, dia nggak nemuin Leo di sana. Sarah masih belum tenang. Dia pergi ke kantor polisi dan ceritain apa yang terjadi.
Polisi nanya, apa kamu punya bukti bahwa kamu sedang diikuti atau ada yang berniat jahat? Di situ Sarah cuma bisa geleng-geleng. Akhirnya polisi jadiin laporan Sarah itu sebagai catatan biasa. Sarah pun pulang membawa perasaan gelisah. Hari-hari pun berlalu. Waktu itu Sarah baru pulang kerja. Dia ngeliat pintu kamar apartemennya kebuka dikit. Pelan-pelan dia masuk sambil mastiin gak ada orang lain di dalam. Habis meriksa seluruh ruangan, dia nggak nemuin apa-apa. Barang-barangnya juga nggak ada yang hilang. Tapi pas dia ngeliat ke meja hiasnya, dia kaget banget karena di sana ada sebotol minyak rambut dengan merek yang sama, kayak yang biasa dipakai Leo. Ini udah nggak bisa dibiarin. Ada orang yang udah masuk-masuk ke apartemennya. Dan nggak mungkin ini kerjaan orang random. Ini pasti perbuatan orang yang tahu tentang traumanya. Siapa lagi kalau bukan Leo? Si sumber trauma. Sarah langsung ke kantor polisi dan mohon-mohon untuk bantuin dia walau kali ini pun dia masih belum punya bukti. Akhirnya polisi mau turun tangan. Sesampainya di sana mereka langsung ngecek CCTV. Di sana mereka lihat ada seorang pria yang kelihatan mondar-mandir di depan apartemen. Ditanyainlah ke Sarah, kenal nggak sama orang ini? Sarah lihat baik-baik, ternyata Sarah kenal. Bukan Leo sih, tapi dia pernah ketemu orang ini sekali. Dia adalah temennya Leo, namanya Eric. Polisi mutusin nyari Eric untuk ditanya-tanya, karena mungkin aja si Eric ini yang udah masuk ke apartemen Sarah. Nggak perlu waktu lama, polisi berhasil nemuin Eric, dia pun ditanya-tanya. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya Eric ngaku kalau dia yang naruh minyak rambut itu di apartemen Sarah. Dia juga ngaku kalau dialah orang yang naruh puntung rokok di depan pintu Sarah. Ngapain coba dia ngelakuin hal itu? Disuruh Leo kah? Ternyata enggak. Ini tuh murni kemauannya sendiri. Dan dia ngelakuin itu karena suka sama Sarah. Setelah mendengar pengakuan itu, Eric nggak ditangkap sama kepolisian. Karena menurut mereka, Eric ini nggak membahayakan dan nggak punya niat jahat. Dia cuma dikasih peringatan, yang kalau dia masuk-masuk lagi ke properti orang lain, mau apapun alasannya, dia bakal ditindak lanjuti. Dan polisi ngasih saran ke Sarah untuk menambah keamanan kunci pintu kamar apartemennya. Mungkin polisi ini mikir kalau minyak rambut itu bukanlah ancaman yang membahayakan, tapi bagi Sarah, itu adalah hal yang sangat menakutkan, yang bikin dia pengen sembunyi di lubang semut biar orang itu nggak bisa nemuin dia. Eric ini aneh banget gak sih? Kenapa seakan dia tahu tentang traumanya Sarah? Ya karena dia udah ngestalk Sarah sejak mereka ketemu yang sekali itu. Cinta pandang pertama rupanya. Tapi orang yang suka itu seharusnya punya perasaan ingin melindungi dan membahagiakan orang yang dia suka gak sih? Kenapa si Eric ini malah ngingetin Sarah tentang traumanya? Ternyata perilaku Eric ini bisa aja didasari oleh salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, Eric kegeeran. Mungkin pas pertama kali ketemu itu, Sarah senyumin dia. Ya, karena Sarah aja yang ramah, malah dikira Sarah ini lagi ngasih kode suka ke dia. Pas udah nggak ketemu-ketemu lagi, dia ngerasa dikhianati. Nah, tantrum deh si Eric. Yang kedua, bisa jadi Eric ini suka direndahkan sama orang-orang di sekitarnya. Jadi dia pengen punya kuasa. Makanya diincar deh si Sarah. Soalnya dia kelihatan mudah untuk dikontrol, apalagi di saat mentalnya lagi rapuh. Jadi arti sukanya Liam di sini itu nggak perlu disukai balik. Dia cuma pengen ngerasain punya kuasa atas orang lain. Yang ketiga, Eric itu tipe orang yang suka lihat orang lain menderita. Obsesinya bukan soal pengen lebih deket, tapi pengen ngelihat reaksi Sarah kalau dia lagi takut atau sedih. Ini bukan suka yang I love you Sarah, tapi lebih ke suka ngelihat Sarah kesiksa. Wah, kalau alasannya yang ini, Eric harus diobatin sih. Udah sakit parah itu. Hari-hari pun berlalu. Akhirnya ada sebuah berita bahagia untuk Sarah. Dia dengar kalau si Eric ini udah ditangkap karena dia masuk-masuk ke properti orang lagi. Gak pakai lama, Sarah pindah lagi ke kota lain. Tapi kali ini dengan program perlindungan korban kekerasan. Dia juga ngubah identitasnya dan membuang masa lalunya, termasuk hal-hal yang dia cintai. Dia gak kontekan lagi sama teman-temannya di masa lalu, cuma keluarganya yang tahu kemana dia pergi. Sekarang dia udah bekerja sebagai konselor sukarelawan untuk korban penguntitan dan kekerasan psikologis.
Pantos Mianya masih suka muncul kalau dia lagi ngerasa nggak nyaman, apalagi di tempat baru. Tapi udah lebih terkendali. Dan Sarah mencoba berdamai dengan hal itu. Sarah pernah bilang, kalau aku bisa hidup dengan rasa takut ini tanpa membiarkannya mengendalikan hidupku, berarti aku menang. Berapa banyak hal yang sudah Sarah korbankan. Temannya, tempat tinggalnya, karirnya, semuanya dia relakan. Demi menggapai impiannya, impian untuk bebas. Walaupun di luar sana, ada orang-orang yang memilih untuk tetap bertahan sebisa mungkin, walau dengan alasan yang cukup logis. Karena Sarah tahu, kalau dia tidak berusaha untuk keluar dari lingkaran itu, kebahagiaan, bahkan jati dirinya, akan direnggut secara perlahan. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!